Olive tumbuh di keluarga Tionghoa yang mapan di kota besar. Rumahnya megah. Pekerja rumah tangga selalu siap melayani, dan setiap minggu keluarganya rutin beribadah di tempat peribadatan mereka. Di mata orang lain, Olive adalah gadis yang sempurna, cantik, cerdas, sopan, dan punya segalanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam sebelum tidur, Olive sering memandangi langit dari jendela kamarnya. Ia menatap bintang-bintang sambil bertanya dalam hati, "Untuk apa semua ini? Apa arti bahagia kalau aku masih merasa hampa?" Ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaan itu pada siapapun, termasuk keluarganya yang begitu disiplin dalam urusan agama. Di kampus, Olive dikenal sebagai mahasiswi yang aktif dan ramah. Suatu hari, dalam sebuah kerja kelompok, ia dipasangkan dengan seorang mahasiswi berhijab bernama Aulia. Awalnya Olive menganggap Aulia terlalu serius, karena sikapnya selalu sopan, bicaranya lembut, dan jarang bergosip. Namun seiring waktu, Olive mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Setiap kali mereka berdiskusi, Aulia selalu memulai dengan doa singkat, lalu mengakhiri dengan ucapan, "Alhamdulillah." Bagi Olive, itu aneh tapi menenangkan. Ia melihat ketenangan di wajah Aulia setiap kali berbicara tentang hidup. Tidak ada kesombongan, tidak ada kepura-puraan. Suatu siang di kantin kampus, Olive melihat Aulia menunduk khusyuk berdoa sebelum makan. "Kamu selalu begitu ya, sebelum makan?" tanya Olive dengan nada penasaran. Aulia tersenyum. "Iya, aku bersyukur dulu pada Allah. Karena bisa makan itu juga nikmat yang luar biasa." Jawaban sederhana itu justru menancap dalam di hati Olive. Ia jarang berpikir bahwa hal kecil seperti makan pun pantas disyukuri. Ia menatap Aulia yang tampak tenang, lalu membatin, "Kenapa ya? Aku yang punya segalanya malah sering gelisah, tapi dia yang hidup sederhana bisa sebercahaya itu." Beberapa hari kemudian, Olive ikut membantu Aulia menyelesaikan tugas di ruang organisasi kampus. Saat azan zuhur berkumandang dari masjid dekat kampus, Aulia berhenti menulis. Ia meminta izin pada Olive. "Liv, aku sholat dulu ya." "Nggak lama kok." Olive mengangguk, tapi matanya mengikuti langkah Aulia yang mengambil air wudhu dan masuk ke musola kecil di pojokan gedung. Dari balik kaca, Olive melihatnya berdiri, rukuk, sujud dengan penuh ketenangan. Pemandangan itu terasa begitu damai. Entah kenapa, matanya berkaca-kaca tanpa alasan. Malam itu, Olive membuka internet dan mulai mencari tahu tentang sholat. Ia membaca bahwa sholat adalah cara umat Islam berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Kalimat itu membuat dadanya sesak haru. Ia merasa seolah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, hubungan yang tulus antara manusia dan Sang Pencipta. Hari demi hari, rasa ingin tahunya bertambah. Diam-diam, Olive mulai membaca terjemahan Al-Quran dari situs daring. Ia tertegun ketika membaca ayat. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat itu seperti berbicara langsung kepadanya. Ia menangis tanpa tahu kenapa. Untuk pertama kalinya, Olive merasa hatinya disentuh oleh sesuatu yang begitu lembut namun kuat. Suatu sore, ia memberanikan diri bertanya pada Aulia, "Aku sering merasa kosong, padahal hidupku baik-baik saja. Kamu pernah nggak merasa begitu?" Aulia menatapnya penuh kasih. "Pernah. Dulu sebelum aku benar-benar mengenal Allah. Tapi setelah aku dekat dengannya, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati itu bukan dari apa yang kita punya, tapi dari hati yang tenang." Olive diam. Kalimat itu menamparnya pelan. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia mencari kebahagiaan di luar dirinya, dari harta, penampilan, bahkan pengakuan orang lain.
tapi lupa mencari sumber ketenangan sejati. Sejak hari itu, Olive sering menemani Aulia ke perpustakaan kampus. Diam-diam, ia mengambil buku-buku tentang Islam. Ia membaca tentang makna doa, akhlak Nabi Muhammad, dan keindahan akhlak seorang muslimah. Setiap halaman yang ia baca seakan menuntunnya lebih jauh menuju cahaya yang selama ini ia cari. Namun, di sisi lain, hatinya juga diliputi ketakutan. Ia tahu keluarganya sangat menentang Islam. Ia tahu, andai ketertarikannya ini diketahui, bisa jadi mereka akan marah besar. Tapi rasa damai yang ia rasakan setiap kali membaca ayat-ayat Al-Quran membuatnya tak mampu berhenti. Suatu malam, Olive mencoba meniru Aulia. Ia menutup pintu kamar, mengambil air, dan mencoba berwudhu sesuai panduan yang ia baca di internet. Ia tersenyum malu sendiri karena kaku dan kikuk. Tapi ada kebahagiaan kecil yang tumbuh di hatinya. Setelah itu, ia duduk di lantai, menengadahkan tangan, dan berkata pelan, "Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, tuntunlah aku. Aku hanya ingin merasa tenang." Air matanya jatuh begitu saja. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Olive merasa berbicara langsung pada sesuatu yang benar-benar mendengarnya. Hari-hari berikutnya, Olive makin sering memperhatikan kehidupan Aulia. Ia kagum dengan kesederhanaan yang tidak dibuat-buat. Saat banyak mahasiswa lain sibuk pamer gaya hidup, Aulia tetap rendah hati. Ia menolak mencontek, rajin membantu, dan selalu membalas keburukan dengan senyum. Olive mulai berpikir, kalau semua umat Islam seperti Aulia, dunia pasti lebih damai. Ketika Ramadan tiba, Aulia mengundangnya ke acara buka bersama kampus. Olive awalnya ragu, tapi ia datang juga. Di sana, ia melihat banyak muslim yang berdoa bersama sebelum berbuka. Wajah-wajah mereka tenang dan penuh syukur. Saat azan maghrib terdengar, semua orang berhenti bicara dan berdoa dalam hening. Olive merinding. Ada suasana hangat yang tak pernah ia rasakan di rumahnya. Sore itu menjadi titik balik dalam hidup Olive. Di tengah gema azan dan aroma makanan berbuka, ia merasa sesuatu bergetar di dadanya. Ia menunduk, menahan air mata, dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin, inilah cahaya yang selama ini kucari. Dari sinilah perjalanan panjang Olive dimulai. Perjalanan mencari kebenaran, bukan dengan logika, tapi dengan hati. Sebuah cahaya lembut telah menembus kegelapan jiwanya, dan meski ia belum tahu kemana langkah itu akan membawanya, Olive yakin satu hal, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak sore Ramadan itu, hati Olive tidak pernah sama lagi. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai merasa haus akan ketenangan yang dulu ia saksikan di wajah Aulia dan para muslim yang ia temui. Tapi semua itu ia simpan rapat-rapat. Di rumah, ia tetap bersikap seperti biasanya, tersenyum, berbicara sopan, dan berusaha tidak mencurigakan. Namun setiap malam, diam-diam ia menyalakan laptop dan menonton video kajian tentang Islam. Suatu malam, ia menemukan video seorang mualaf yang menceritakan perjalanan spiritualnya. Kisah itu begitu menyentuh, sampai Olive menitikkan air mata. Ia merasa sedang mendengar dirinya sendiri dalam cerita itu. Seseorang yang mencari kebenaran tapi terikat oleh ketakutan akan kehilangan keluarga. Setiap hari, saat waktu istirahat di kampus, Olive menyempatkan diri duduk di perpustakaan. Ia memilih sudut sepi dan membaca terjemahan Al-Quran dari buku yang dipinjamkan Aulia. Setiap ayat terasa seperti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan di hatinya. Ketika membaca tentang kasih sayang Allah yang selalu membuka pintu ampunan, Olive merasa dadanya hangat. Ia teringat masa-masa di mana ia sering merasa bersalah atas banyak hal kecil, namun tak tahu bagaimana menenangkan hatinya. Kini, ia tahu ada jalan untuk berdamai dengan diri sendiri, melalui pengampunan Tuhan. Suatu sore, Aulia duduk di sampingnya. "Kamu serius banget belakangan ini, Liv?" katanya sambil tersenyum. Olive menutup buku dengan cepat. Wajahnya memerah. "Aku cuma penasaran aja. Aku pengen tahu kenapa kamu bisa setenang itu." Aulia tertawa kecil. "Tenang itu bukan karena hidupku mudah.
Justru karena aku tahu, kalau aku punya Allah, aku nggak pernah sendirian. Kalimat itu lagi-lagi menancap di hati Olive. Ia terdiam lama, menatap jendela perpustakaan yang dihujani gerimis. Dalam benaknya, ia berbisik, kalau aku punya Tuhan seperti itu, mungkin aku juga bisa setenang Dia. Malamnya, Olive mencoba belajar membaca huruf Arab lewat aplikasi ponsel. Ia terkagum melihat bentuk huruf yang indah dan melengkung lembut. Ia belum bisa melafalkannya dengan benar, tapi setiap kali membaca, ia merasa damai. Ia bahkan mencatat arti kata Rahman dan Rahim di buku catatannya. Dua kata yang menggambarkan kasih sayang Allah, sesuatu yang membuatnya semakin jatuh cinta pada Islam. Hari demi hari, benih itu tumbuh semakin kuat. Olive mulai mengatur waktunya agar bisa mendengar azan dari masjid dekat rumah. Ia tidak tahu kenapa, tapi suara panggilan itu menenangkan hatinya. Kadang ia meneteskan air mata saat mendengarnya. Seolah-olah ada suara lembut yang berkata, "Pulanglah, aku menunggumu." Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Ketika ibunya menyadari Olive sering membaca buku agama Islam, ia mulai curiga. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini suka baca-baca begituan?" tanya ibunya suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. Olive gugup, menelan ludah. "Ah, enggak, aku cuma suka aja baca tentang sejarah Timur Tengah. Banyak hal menarik." Ibunya mengangguk, tapi dari tatapannya, Olive tahu bahwa ia harus lebih hati-hati. Malamnya, ia menyembunyikan semua catatan dan buku tentang Islam di bawah kasur. Ia merasa seperti sedang menjalani kehidupan ganda, menjadi anak penurut di rumah, tapi menjadi pencari kebenaran di balik diamnya malam. Suatu hari, Olive memberanikan diri untuk ikut Aulia ke pengajian kecil di musola kampus. Ia datang dengan alasan menemani teman, tapi di dalam hatinya, ia ingin mendengar langsung apa yang membuat orang-orang itu tampak bahagia dengan keimanannya. Pengajian itu sederhana. Hanya belasan perempuan duduk melingkar di atas sajadah, mendengarkan ustazah berbicara lembut tentang makna hidayah. "Kadang Allah menuntun seseorang lewat hal-hal kecil," kata ustazah itu. "Lewat senyum orang baik, lewat azan yang terdengar di telinga, atau bahkan lewat rasa kosong di hati yang lama tak terisi. Itu bukan kebetulan. Itu panggilan." Kata-kata itu menusuk hati Olive. Ia merasa seolah semua itu ditujukan padanya. Ia menunduk, dan tanpa sadar air matanya menetes. Aulia yang duduk di sampingnya menepuk punggungnya pelan tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, Olive semakin mantap melangkah. Ia mulai belajar wudhu dengan benar, meniru gerakan dari video. Ia bahkan mencoba melafalkan doa-doa pendek meski pelafalannya belum sempurna. Ada rasa malu setiap kali ia salah mengucap, tapi lebih besar lagi rasa bahagianya karena bisa belajar sesuatu yang membuatnya dekat dengan Tuhan. Namun, perjuangan itu juga menguji hatinya. Beberapa teman dekatnya mulai menjauh setelah tahu ia sering ikut Aulia ke musola. Mereka berbisik-bisik di belakangnya, menuduh Olive terlalu fanatik. Suatu sore, salah satu sahabat lamanya berkata dengan nada mengejek, "Liv, kamu serius mau jadi orang Islam? Kamu tahu nggak? Mereka itu beda banget sama kita. Nanti keluargamu marah loh." Olive hanya tersenyum. "Aku belum tahu aku akan jadi apa. Tapi aku cuma pengen tenang." Setelah temannya pergi, Olive menatap langit sore yang kemerahan. Angin berhembus lembut, dan dalam hati ia berkata, "Mungkin, tenang itu memang harus diperjuangkan." Beberapa minggu kemudian, Olive memutuskan melakukan hal yang lebih berani. Ia menulis di jurnal pribadinya, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi setiap kali aku membaca ayat-ayat Al-Quran, aku merasa seperti pulang. Aku belum berani mengatakan apapun pada siapapun. Tapi jika ini memang jalan yang Engkau tunjukkan, ya Allah, kuatkan aku untuk menapakinya." Kata Allah yang ia tulis di situ terasa sangat baru, tapi begitu hangat. Ia tersenyum kecil, menutup jurnal itu, lalu menatap langit malam.
Untuk pertama kalinya, ia berbisik dengan keyakinan yang tulus. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Sejak malam itu, Olive resmi menjadi pencari kebenaran sejati. Ia belum mengucap syahadat, tapi hatinya sudah mulai bersyahadat dalam diam. Ia belajar bahwa hidayah bukan datang tiba-tiba, melainkan tumbuh pelan seperti benih yang dijaga oleh sabar dan air mata. Di setiap sujud hayalan dan doa tanpa suara, Olive merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan di tempat lain. Ia belum tahu kemana jalan ini akan membawanya, tapi satu hal pasti, ia tidak lagi berjalan sendirian. Cahaya itu kini sudah mulai tumbuh, lembut tapi pasti, menerangi langkahnya yang sunyi menuju kebenaran. Hari itu, matahari bersinar lembut di atas langit kampus. Udara terasa hangat dan tenang, tapi di dada Olive justru berdebar hebat. Seakan ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam, bukan karena takut, melainkan karena keputusan besar yang hendak ia ambil. Sudah berbulan-bulan ia belajar dan berdoa diam-diam. Ia membaca Al-Quran dengan terjemahan setiap malam, mengulang doa-doa pendek yang diajarkan Aulia, dan kini, di hatinya tak ada lagi keraguan. Ia tahu, inilah saatnya. Pagi itu, ia menatap cermin kamarnya. Wajahnya tampak tenang tapi matanya berkilat penuh haru. Ya Allah, jika ini jalanmu, maka genggam tanganku, bisiknya lirih. Di kampus, Aulia menunggunya di depan musola kecil tempat mereka sering sholat bersama. Aulia sudah tahu keputusan yang hendak diambil Olive hari itu. Kamu yakin, Liv? Tanyanya lembut. Olive mengangguk, suaranya bergetar. Aku yakin. Aku nggak mau menunda lagi. Setiap kali aku sujud dalam diam, aku merasa engkau sudah menuntunku ke sini. Aulia tersenyum, matanya ikut berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Olive dan mengajaknya masuk ke dalam musola. Di dalam, ada seorang ustazah senior yang dikenal sebagai pembimbing mualaf di kampus, Ustazah Fatimah. Perempuan itu menyambut Olive dengan senyum hangat. Kamu Olive? Ya? Aulia sudah banyak cerita. Tenang saja, Nak. Hari ini bukan tentang meninggalkan masa lalu, tapi tentang menemukan rumah baru untuk hatimu. Kata-kata itu membuat air mata Olive jatuh begitu saja. Ia duduk bersila di hadapan Ustazah Fatimah, sementara Aulia duduk di sampingnya sambil menggenggam erat tangannya. Suasana menjadi hening. Angin sore bertiup lembut dari jendela musola, menggoyangkan tirai putih tipis. Ustazah Fatimah kemudian membimbing Olive dengan suara lembut, penuh kasih, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Olive mengulanginya perlahan, terbata-bata, tapi dengan keyakinan penuh. Suaranya pecah karena tangis, tapi setiap kata keluar dari hatinya yang paling dalam. Begitu kalimat terakhir terucap, Olive menunduk, menangis sesenggukan. Aulia langsung memeluknya erat. Selamat datang dalam Islam, Liv. Allah mencintaimu, bisik Aulia sambil menahan haru. Air mata Olive mengalir deras. Aku merasa ringan sekali. Seolah semua beban di dadaku hilang, katanya sambil tersenyum di sela tangis. Ustazah Fatimah tersenyum dan berkata lembut, itulah hidayah, Nak. Ia datang bukan karena siapa kamu, tapi karena siapa yang memanggilmu. Allah telah memilihmu di antara jutaan hati. Seusai mengucap syahadat, Olive menatap sekeliling musola. Sinar matahari sore masuk melalui jendela, jatuh tepat di wajahnya. Ia merasakan kehangatan yang berbeda, bukan sekadar cahaya, tapi seolah pelukan dari langit. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia resmi menjadi seorang muslimah. Malamnya, Olive kembali ke rumah dengan hati yang berdebar. Di kepalanya, terlintas banyak pikiran. Bagaimana jika orang tuaku tahu? Apakah mereka akan marah? Apakah aku sanggup menanggung semuanya? Namun, setiap kali rasa takut itu muncul, ia teringat kalimat yang diucapkan Ustazah Fatimah sebelum berpisah. Jangan takut kehilangan siapapun. Karena ketika kamu punya Allah, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan.
Kata-kata itu menjadi kekuatan yang terus berputar dalam pikirannya. Malam itu, Olive berwudhu dengan langkah gemetar. Ia berdiri di kamar, menutup pintu, lalu mencoba sholat pertamanya sebagai seorang muslim. Gerakannya masih kaku, bacaannya belum lancar, tapi air matanya tak berhenti mengalir. Saat ia bersujud untuk pertama kalinya, seluruh tubuhnya bergetar. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Ya Allah, terima kasih karena Engkau memilihku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Olive merasa benar-benar damai. Tidak ada lagi kekosongan, tidak ada lagi rasa hampa. Ia tahu bahwa ia kini berbicara dengan Tuhannya, bukan sekadar mencarinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Olive mulai mempelajari bacaan salat, belajar mengaji bersama Aulia, dan membeli mukena pertamanya dengan uang sendiri. Ia menatap kain putih itu dengan senyum haru. Ini simbol awal dari hidup baruku, katanya dalam hati. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia juga sadar bahwa ujian besar menunggunya. Aulia pernah memperingatkan, setiap mualaf pasti akan diuji, Liv. Kadang dari keluarga, kadang dari lingkungan. Tapi jangan khawatir, Allah tidak akan meninggalkanmu. Olive mengangguk waktu itu, tapi ia belum sepenuhnya mengerti arti kata ujian. Ia hanya tahu, hatinya sedang penuh cinta pada Tuhan. Suatu sore, setelah sholat di musola kampus, ia duduk bersama Aulia di tangga luar. Matahari mulai turun, langit memerah. Olive berkata pelan, "Dulu aku pikir bahagia itu ketika orang lain memujiku. Tapi sekarang aku tahu, bahagia itu ketika aku merasa Allah memandangku." Aulia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Itu tandanya hatimu sudah hidup, Liv. Hidayah bukan cuma tentang berpindah keyakinan, tapi tentang menyalakan cahaya di hati. Olive mengangguk, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ia tahu, perjalanan barunya tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Malam itu, sebelum tidur, Olive menulis di buku hariannya. Hari ini aku lahir kembali. Aku bukan lagi Olive yang dulu, gadis yang mencari-cari arah hidup. Kini aku tahu siapa Tuhanku, dan aku tahu kemana aku harus pulang. Mungkin akan ada badai di depan, tapi aku akan bertahan, karena aku tidak sendiri lagi. Ia menutup bukunya, menatap bulan dari jendela, dan berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku untuk mencintaimu selamanya. Di luar, malam tampak begitu tenang. Tapi di dalam kamar kecil itu, ada satu jiwa yang baru saja terlahir kembali, dengan hati yang bersujud, dan cinta yang tidak akan pernah pudar. Olive kini telah menemukan rumah sejati bagi jiwanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi ia tahu satu hal pasti, ia telah memilih jalan yang membuatnya hidup, bukan sekadar bernapas. Hari-hari setelah mengucap syahadat terasa seperti mimpi bagi Olive. Ia menjalani hari dengan semangat baru. Setiap pagi bangun lebih awal untuk salat subuh. Setiap malam menutup hari dengan doa yang membuat hatinya tenang. Namun, ketenangan itu perlahan berubah menjadi ujian berat ketika rahasia besar yang ia simpan akhirnya terbongkar. Semua bermula dari hari Minggu pagi. Seperti biasa, keluarganya berkumpul di ruang makan untuk sarapan. Di tengah obrolan ringan, ibunya tiba-tiba berkata, "Mama dapat kabar dari Tante Livia. Katanya kamu sekarang sering ke musola kampus? Apa itu benar, Liv?" Pertanyaan itu membuat Olive terdiam. Tangannya yang sedang memegang sendok tiba-tiba kaku. Ia menatap ibunya, lalu ayahnya yang kini juga menatap dengan tatapan tajam. "Jawab, Olive." Suara ayahnya tegas. "Apa benar kamu mendekati agama itu?" Suasana meja makan mendadak tegang. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Olive menarik napas panjang. Ia tahu saatnya telah tiba. "Iya, Pak. Ma. Aku belajar tentang Islam, dan sekarang aku sudah jadi Muslim." Seakan petir menyambar di ruangan itu. Sendok jatuh dari tangan ibunya, sementara ayahnya memukul meja hingga gelas air tumpah.
"Apa kamu bilang?" teriaknya dengan wajah memerah. Olive menunduk. Air mata mulai mengalir. "Aku tidak bermaksud melukai siapapun, Pak. Aku cuma mencari ketenangan. Dan aku menemukannya di Islam." "Cukup," bentak ayahnya. "Kamu sadar tidak? Apa yang kamu lakukan itu memalukan keluarga kita? Kamu mengkhianati kepercayaan nenek moyangmu." Ibunya menangis tersedu-sedu. "Kenapa, Liv? Kenapa kamu tega? Apa selama ini Mama salah membesarkan kamu?" Olive mendekati ibunya, berusaha memegang tangannya, tapi ibunya menepis dengan keras. "Jangan sentuh Mama." Suasana berubah kacau. Ayahnya berdiri, menatap Olive dengan pandangan penuh kecewa. "Kalau kamu memilih agama itu, berarti kamu bukan lagi anak kami. Kamu bisa pergi sekarang." Ucapan itu seperti pisau menembus hati Olive. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Ia berlutut, menangis di lantai. "Pak, Ma, tolong jangan seperti ini. Aku tetap anak kalian. Aku cuma ingin hidup dengan keyakinanku." Namun ayahnya tak bergeming. "Pergi, Olive. Malam ini juga. Bawa semua barangmu. Jangan pernah kembali kalau kamu masih memilih agama itu." Malam itu, dengan mata bengkak dan tubuh gemetar, Olive mengemas beberapa pakaian dan buku kecil Al-Quran yang selalu ia bawa. Ia berdiri di depan pintu rumah, menatap sekeliling, tempat di mana ia tumbuh, tertawa, dan merasa aman. Kini semuanya terasa asing. Ibunya berdiri di tangga, menangis sambil menutupi wajahnya. Tapi tak sepatah kata pun keluar. Ayahnya tetap di ruang tamu, membelakanginya tanpa ekspresi. Olive tahu, pintu hatinya telah tertutup rapat. Dengan langkah berat, ia keluar dari rumah itu. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Ia menarik koper kecilnya menuju halte bus di ujung jalan. Saat bus datang, ia menatap ke belakang untuk terakhir kali. Rumah yang kini bukan lagi rumah. Air matanya jatuh tanpa henti. Di perjalanan, Olive hanya berzikir dalam hati. "Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku." Setibanya di dekat kampus, ia berjalan menuju musola tempat ia dulu bersyahadat. Musola itu sudah sepi, tapi lampunya masih menyala. Ia duduk di sajadah, memeluk Al-Quran kecilnya, dan menangis tersedu-sedu. "Ya Allah, aku sudah kehilangan keluarga, tapi aku percaya Engkau tak akan meninggalkanku," bisiknya lirih. Malam itu, Olive tidur di musola. Angin malam masuk dari celah jendela, membuatnya menggigil, tapi entah mengapa hatinya terasa hangat. Ada perasaan damai yang tak bisa dijelaskan, seolah Allah sendiri sedang memeluknya. Keesokan paginya, Aulia menemukan Olive sedang duduk di teras musola dengan mata bengkak. "Liv, kamu di sini semalaman?" tanyanya terkejut. Olive hanya mengangguk pelan. "Aku diusir dari rumah, Li. Mereka tahu aku mualaf." Aulia menahan tangis, lalu memeluknya erat. "Sabar, Liv. Ujianmu berat, tapi kamu nggak sendiri. Ada Allah, ada aku, ada teman-teman kita. Kamu nggak kehilangan segalanya." Olive membalas pelukan itu sambil menitikkan air mata. "Aku cuma takut, Li. Aku nggak tahu harus kemana." Aulia menghapus air matanya dan berkata lembut, "Mulai hari ini, kamu bisa tinggal di kosanku dulu. Nggak besar, tapi cukup buat berdua. Kita hadapi semuanya sama-sama." Olive terdiam, lalu menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Di saat semua pintu tertutup, Allah membukakan jalan lewat seseorang yang tulus. Hari-hari berikutnya berjalan berat, tapi penuh pelajaran. Olive bekerja paruh waktu di toko buku untuk membiayai kehidupannya. Setiap pagi ia berangkat kuliah dengan pakaian sederhana dan senyum kecil di wajahnya. Ia belajar sholat dengan khusyuk, belajar sabar ketika teman-temannya mulai menjauh, dan belajar menguatkan diri setiap kali rindu pada keluarganya datang menghantam. Malam-malam sunyi sering ia isi dengan membaca Al-Quran.
Setiap kali membaca ayat tentang kesabaran, ia menangis. Ia sadar, semua yang terjadi bukan hukuman, melainkan cara Allah mengajarkannya arti cinta sejati, cinta yang tidak bergantung pada siapapun kecuali Dia. Suatu malam, Olive menulis di buku hariannya, "Aku kehilangan rumah, tapi aku menemukan tempat paling indah untuk pulang, sajadahku. Aku kehilangan kasih sayang keluarga, tapi aku merasakan kasih Allah yang tak pernah pergi." Tulisan itu menjadi kekuatannya untuk bertahan. Ia mulai memahami bahwa menjadi seorang Muslim bukan berarti hidup tanpa luka, melainkan tetap tegar meski dunia menolak. Olive kini benar-benar hidup dalam makna keikhlasan. Ia tidak menyesali keputusannya, meski harus meninggalkan kenyamanan yang dulu ia miliki. Baginya, iman adalah rumah baru, rumah yang tak bisa diusir siapapun. Dan di balik setiap air mata yang jatuh, ada kekuatan yang tumbuh. Olive tahu, jalan ini panjang dan berat, tapi ia tidak menyesal. Karena di setiap langkahnya, ia merasakan tangan Allah menggenggamnya erat, membimbingnya ke arah cahaya yang tak akan pernah padam. Sejak hari ia diusir dari rumah, hidup Olive berubah total. Dari seorang gadis yang dulu serba cukup, kini ia belajar tentang arti perjuangan. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi meja makan penuh makanan, tidak ada lagi pelukan ibu saat pulang kuliah. Yang tersisa hanyalah sebuah kamar kos kecil berukuran 3 kali 3 meter, satu sajadah, dan sepasang tangan yang kini terbiasa menengadah pada Allah setiap malam. Olive mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko buku tak jauh dari kampus. Ia menata rak, membersihkan debu, dan melayani pembeli dengan senyum ramah. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk membayar kos dan membeli kebutuhan sederhana. Pemilik toko, seorang ibu berhijab bernama Bu Mariam, sangat baik kepadanya. Suatu sore, ketika toko mulai sepi, Bu Mariam menghampirinya dan berkata lembut, "Olive, ibu tahu kamu sedang berjuang, tapi jangan pernah merasa sendirian. Ya, kadang jalan sunyi justru jadi tempat Allah paling dekat dengan kita." Olive menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Kadang saya memang merasa sendiri, tapi saya percaya Allah tidak tidur." "Betul, Nak," ujar Bu Mariam sambil tersenyum. "Allah selalu dengar doa hamba yang tulus. Teruslah istiqomah, walau dunia berpaling." Kata-kata itu tertanam kuat di hati Olive. Ia jadi lebih semangat bekerja dan belajar. Di sela waktu luangnya, ia rajin mengikuti kajian di musola kampus. Setiap kali mendengar ayat-ayat tentang kesabaran dan keikhlasan, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Namun, jalan menuju istiqomah tidak selalu mulus. Cobaan datang dari arah yang tak disangka. Suatu hari, salah satu teman lamanya datang ke toko. Namanya Dita, dulu teman dekat saat masih satu geng kuliah. Dita memandang Olive dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan heran. "Liv, ya ampun, ini kamu? Kok jadi kayak gini sih? Dulu kamu modis banget, sekarang malah pakai jilbab dan kerja di toko." Olive tersenyum tipis. "Iya, Dit, hidupku memang berubah, tapi aku bahagia." Dita mendengus. "Bahagia? Kamu kehilangan segalanya. Liv, rumah, keluarga, teman-teman, buat apa sih masuk Islam kalau akhirnya menderita begini?" Olive menarik napas panjang. "Aku nggak kehilangan segalanya, Dit. Aku justru menemukan hal yang paling berharga, ketenangan." Dita terdiam sesaat, lalu menggeleng. "Kamu gila, Liv." Ia pergi meninggalkan toko dengan langkah cepat. Olive hanya menatap punggungnya, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, ampuni dia. Berikan dia hidayah seperti Engkau memberikannya padaku." Sore itu Olive kembali ke kos dengan hati sedikit perih. Ia duduk di depan jendela kecil kamarnya, menatap langit senja yang berubah jingga. Air mata menetes pelan. Tapi di balik kesedihan itu, ada rasa hangat. Rasa yakin bahwa semua ini bukan sia-sia. Malam harinya, seperti biasa, ia menunaikan salat Isya.
Setelah salam, ia sujud lama sekali, hingga air matanya membasahi sajadah. Dalam sujud panjang itu, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu betapa lemahnya aku. Aku rindu keluarga. Aku lelah menahan air mata. Tapi jangan biarkan aku berpaling darimu. Aku rela kehilangan dunia asalkan tidak kehilanganmu." Setelah berdoa, Olive merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah seluruh kesedihan itu luruh digantikan ketenangan yang lembut. Ia tersenyum kecil sambil menatap langit-langit. "Terima kasih, ya Allah. Engkau benar-benar tak pernah meninggalkanku." Hari demi hari berlalu. Olive semakin dikenal di toko buku karena keramahannya. Banyak pelanggan yang senang dilayani olehnya. Bahkan suatu hari, seorang ibu parubaya yang sering membeli buku Islami berkata, "Nak, wajahmu bercahaya sekali. Kamu kelihatan tenang dan sabar." "Ya." Olive tersenyum. "Alhamdulillah, Bu. Semua karena Allah." Ibu itu menepuk pundaknya dengan lembut. "Pertahankan. Ya, kadang yang membuat kita kuat bukan siapa yang mendukung kita, tapi seberapa besar kita percaya pada Allah." Ucapan itu membuat Olive semakin yakin. Ia belajar bahwa Allah selalu mengirimkan orang baik di setiap fase hidupnya. Aulia, Bu Maryam, ibu pelanggan tadi, bahkan orang asing di jalan yang tiba-tiba menolongnya saat kehabisan ongkos. Semua itu tanda cinta Allah yang nyata. Namun, ujian berikutnya datang lagi. Suatu malam, ketika ia baru pulang kerja, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Olive, ini Mama. Papa jatuh sakit. Tolong jangan datang dulu. Tapi Mama ingin kamu tahu, setiap malam Mama memikirkanmu." Olive menatap layar ponselnya lama sekali. Air matanya mengalir deras. Ia ingin sekali memeluk ibunya, ingin menjenguk ayahnya. Tapi ia tahu tak semua luka bisa disembuhkan secepat itu. Ia menulis balasan pelan-pelan. "Aku selalu doakan Papa dan Mama dalam setiap sujudku. Semoga Allah menjaga kalian berdua." Malam itu, Olive tak bisa tidur. Tapi di tengah tangisnya, ia justru merasa lebih dekat dengan Allah. Ia sadar, meski belum diterima kembali, hatinya mulai disentuh oleh kasih orang tuanya. Itu cukup baginya untuk terus berjuang di jalan yang ia pilih. Hari berganti, musim pun berganti. 2 tahun sudah berlalu sejak ia diusir dari rumah. Olive kini bukan hanya seorang mualaf yang bertahan, tapi juga seorang muslimah yang menginspirasi. Ia mulai menjadi relawan di lembaga sosial yang membantu para mualaf baru. Ia membagikan kisahnya, bukan untuk dikasihani, tapi untuk menguatkan mereka yang mengalami nasib serupa. "Jalan ini tidak mudah," katanya dalam sebuah forum kecil di kampus. "Tapi percayalah, setiap kesedihan yang kita lewati bukan hukuman, melainkan cara Allah memurnikan hati kita. Jangan takut berjalan sendiri, karena kalau kita ikhlas, Allah selalu berjalan bersama." Setelah acara itu, banyak yang menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. Salah satu mahasiswi berbisik, "Kak Olive, kisah kakak bikin saya ingin lebih dekat dengan Allah." Olive tersenyum lembut. "Alhamdulillah, Dek. Itulah makna hidayah. Bukan hanya untuk diterima, tapi juga untuk disebarkan lewat ketulusan." Kini, setiap kali Olive berjalan pulang ke kos di bawah sinar lampu jalan, ia selalu tersenyum. Jalan yang dulu terasa sunyi kini tak lagi menakutkan. Ia sadar, jalan itu sebenarnya penuh cahaya. Cahaya dari keyakinan, kesabaran, dan cinta Allah yang tak pernah redup. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Dulu aku takut sendirian. Tapi kini aku tahu, tidak ada kesendirian bagi orang yang bersama Allah." Dan malam itu, di bawah langit yang hening, Olive menatap ke atas sambil meneteskan air mata syukur. Ia telah kehilangan segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keimanan yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar kos kecil Olive. Ia baru saja selesai membaca Al-Quran ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat dikenalnya. Nomor ibunya. "Olive,
Papa dirawat di rumah sakit. Keadaannya lemah. Mama tidak tahu harus bagaimana. Tolong, kalau kamu masih mau, datanglah. Olive terpaku. Tangannya bergetar hebat. Napasnya tersengal. Sudah 2 tahun sejak ia diusir dari rumah. Dan selama itu ia tak pernah melihat wajah orang tuanya lagi. Air matanya langsung jatuh. Tanpa pikir panjang, ia berwudu, lalu menengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati setiap manusia. Jika hari ini adalah waktunya aku dipertemukan kembali dengan keluargaku, maka lembutkan hati mereka, dan kuatkan langkahku. Dengan pakaian sederhana dan kerudung abu-abu yang menjadi favoritnya, Olive bergegas menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikirannya bercampur antara takut dan harap. Ia tak tahu bagaimana reaksi ibunya nanti. Akankah ia diterima? Ataukah masih dianggap pengkhianat keluarga? Begitu tiba di rumah sakit, aroma obat-obatan dan suara monitor jantung menyambutnya. Ia melangkah perlahan menuju ruang perawatan sesuai pesan ibunya. Di depan pintu, langkahnya terhenti. Dari kaca jendela, ia melihat ayahnya terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Di sisi ranjang, ibunya duduk sambil menggenggam tangan sang suami. Olive menahan napas, lalu mengetuk pintu perlahan. "Assalamualaikum." Suaranya bergetar. Ibunya menoleh. Matanya langsung membesar. Butuh beberapa detik sebelum wanita parubaya itu berdiri dan mendekat. "Olive?" Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Ma." Olive menunduk. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. "Maafkan Olive. Maafkan semua kesalahan Olive." Ibunya terdiam sejenak, lalu memeluknya erat. Tangisan mereka pecah bersama. "Mama juga minta maaf, Nak," kata ibunya dengan suara bergetar. "Mama egois. Mama pikir kamu meninggalkan kami. Ternyata Mama yang meninggalkan kamu duluan." Olive tak bisa berkata apa-apa. Pelukan itu seperti menyalakan kembali cahaya dalam jiwanya yang lama redup. Setelah 2 tahun hidup dalam rindu, kini ia merasakan kembali hangatnya kasih seorang ibu. Beberapa menit kemudian, ibunya mengajak Olive mendekati ranjang ayahnya. "Papa, lihat ini Olive," ujar sang ibu pelan. Ayahnya membuka mata perlahan. Tatapan yang dulu tajam kini tampak lemah. Ia menatap wajah Olive lama sekali, seolah tak percaya gadis yang berdiri di depannya adalah anaknya sendiri. "Olive," suaranya parau. "Kamu datang juga." Olive menggenggam tangan ayahnya, yang terasa dingin dan lemah. "Iya, Pak. Olive di sini. Maafkan Olive yang dulu membuat Papa marah." Ayahnya menarik napas panjang. "Papa, dulu terlalu keras kepala. Papa pikir kamu mengkhianati keluarga. Tapi selama Papa sakit, Mama cerita, kamu tetap doakan kami, ya?" Air mata Olive jatuh lagi. "Iya, Pak." Setiap malam Olive sebut nama Papa dan Mama dalam sujud. Olive cuma ingin Papa sembuh dan bahagia. Senyum tipis muncul di wajah sang ayah. "Kamu benar-benar anak baik, Liv. Papa bangga. Meskipun kamu berbeda keyakinan, kamu tetap menghormati kami." Olive terisak. "Pak, Olive tidak ingin kita terpisah karena perbedaan. Olive cuma ingin kita saling mencintai seperti dulu." Ayahnya mengangguk pelan, lalu berkata lirih, "Papa minta satu hal, teruslah jadi anak baik. Liv, jangan pernah berhenti berdoa." Hari-hari berikutnya, Olive setia menemani ayahnya di rumah sakit. Ia membantu ibunya menjaga, membelikan makanan, bahkan mengusap dahi ayahnya setiap kali demam datang. Keberadaannya perlahan menghangatkan suasana. Ibunya yang dulu menolak keras kini sering memperhatikan Olive ketika ia salat di pojok kamar pasien. Suatu sore, setelah melihat anaknya menutup doa dengan penuh khusyuk, ibunya berkata pelan, "Kamu kelihatan damai sekali waktu salat, Liv." Olive tersenyum lembut. "Iya, Ma. Setiap kali sujud,
Rasanya seperti pulang ke tempat yang paling tenang. Ibunya terdiam lama, lalu berkata lirih, "Dulu Mama pikir kamu tersesat, tapi ternyata kamu justru menemukan ketenangan yang Mama sendiri belum pernah rasakan." Mendengar itu, Olive hanya menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak berani berkata apa-apa, tapi hatinya penuh syukur. Allah sedang melembutkan hati sang ibu, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Malam harinya, saat ayahnya tertidur, Olive duduk di taman kecil rumah sakit bersama ibunya. Udara malam terasa sejuk. Lampu taman berkelip lembut. Mereka berbicara pelan. "Liv, Mama ingin jujur," kata ibunya tiba-tiba. "Selama kamu pergi, Mama nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali dengar azan dari kejauhan, Mama selalu ingat kamu. Mama sering berdoa diam-diam supaya kamu baik-baik saja." Olive menatap ibunya, terharu. Doa Mama selalu sampai. Allah menjagaku lewat doa itu. Air mata ibunya mengalir. Ternyata Allah sayang kamu. Ya, lihat sekarang, kamu kuat sekali. Olive menggeleng pelan. Bukan karena Olive kuat, tapi karena Allah nggak pernah ninggalin. Dia kasih ujian supaya Olive belajar, bukan supaya Olive menyerah. Ibunya mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan Olive. "Mama, mulai paham sekarang. Agama yang mengajarkan kamu mencintai orang tuamu meski disakiti, itu pasti agama yang baik." Ucapan itu membuat Olive menangis lagi. Terima kasih. Mama sudah mau membuka hati." Olive nggak minta Mama ikut keyakinan Olive. Olive cuma ingin kita saling mencintai lagi. Malam itu, mereka berdua berpelukan lama di bawah langit yang mulai gelap. Tak ada kata yang mampu menggambarkan rasa bahagia Olive. Setelah sekian lama hidup dalam kesepian, akhirnya Allah mengembalikan pelukan ibunya. Pelukan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam doa. Beberapa minggu kemudian, kondisi ayah Olive mulai membaik. Sebelum dipulangkan dari rumah sakit, ia memanggil Olive dan ibunya. "Kalian harus tetap rukun." "Ya," katanya dengan suara bergetar. "Papa sadar, agama seharusnya membuat manusia saling mencintai, bukan saling menjauh." Olive menggenggam tangan ayahnya erat. "Terima kasih, Pak." Olive janji, Olive akan terus jadi anak yang membanggakan. Sebelum mereka berpisah, ibunya menatap Olive dengan senyum hangat. "Mama belum bisa sepenuhnya menerima jalan yang kamu pilih, Liv. Tapi Mama akan terus belajar untuk memahami. Yang penting, kamu tetap anak Mama." Olive memeluk ibunya dengan erat. "Itu saja sudah cukup. Terima kasih." Malam itu, di kamar kosnya, Olive sujud lama sekali. Air mata mengalir deras. "Ya Allah, Engkau menepati janjimu. Dulu aku kehilangan keluarga karenamu, dan sekarang Engkau kembalikan mereka dengan kasih sayang. Engkau tak pernah menutup pintu, hanya menunggu aku bersabar." Dalam sujudnya yang panjang, Olive sadar, tidak ada doa yang sia-sia. Semua hanya menunggu waktu yang tepat. Dan kini, setelah bertahun-tahun berjalan di jalan sunyi, akhirnya Allah menghadiahkannya cahaya, lewat air mata seorang ibu yang luluh oleh cinta. Beberapa bulan telah berlalu sejak ayah Olive keluar dari rumah sakit. Hubungan antara Olive dan keluarganya kini perlahan membaik. Meski belum sepenuhnya diterima seperti dulu, pintu hati ibunya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan di celah kecil itulah, Allah menumbuhkan cahaya baru, lewat doa dan ketulusan. Setiap akhir pekan, Olive sering datang ke rumah orang tuanya. Ia membantu membersihkan rumah, memasak, atau sekadar menemani ibunya di taman belakang. Tak lagi ada bentakan atau tatapan dingin seperti dulu. Meski masih canggung, kehangatan mulai tumbuh kembali. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Olive dan ibunya duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Udara sore terasa lembut, dan suara burung di kejauhan membuat suasana begitu damai. "Liv," ujar ibunya pelan, "Mama perhatikan kamu sekarang lebih lembut, lebih sabar. Dulu kamu mudah tersinggung,
Tapi sekarang, entah kenapa, kamu tenang sekali. Olive tersenyum lembut. Itu karena Allah. Dulu Olive sering marah kalau sesuatu nggak sesuai keinginan. Tapi sekarang Olive belajar bahwa tidak semua harus berjalan seperti yang kita mau. Kadang yang terlihat buruk, justru itulah jalan menuju kebaikan. Ibunya mengangguk pelan. Mungkin mama juga perlu belajar seperti kamu. Olive memandang ibunya penuh kasih. Belajar nggak pernah terlambat. Allah itu dekat dengan siapapun yang mau membuka hati. Ibunya hanya tersenyum samar, tapi sorot matanya tampak lebih hangat dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Olive mendapat kabar menggembirakan. Ia diterima bekerja di lembaga sosial yang fokus membantu para mualaf perempuan. Ia senang bukan main, tapi juga gugup. Sebelum berangkat di hari pertama, ia singgah ke rumah ibunya. Doakan Olivia. Hari ini pertama kerja di lembaga mualaf, katanya sambil menyalami tangan ibunya. Ibunya memegang tangannya erat. Mama doakan, nak, semoga kamu selalu diberkahi dan dijaga Allah. Ucapan itu membuat Olive terharu. Ia tak menyangka, dari mulut ibunya kini keluar nama Allah dengan lembut. Itu pertama kalinya sang ibu menyebut namanya dengan penuh ketulusan. Dalam hati Olive berbisik, "Ya Allah," cahayamu mulai menyentuh hatinya. Pekerjaan baru Olive membuatnya semakin aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering mendengarkan curhatan para mualaf yang juga ditolak keluarganya. Banyak di antara mereka yang bahkan hidup di jalanan, tanpa tempat tinggal, tanpa dukungan. Setiap kali mendengar cerita mereka, Olive teringat masa lalunya sendiri. Allah tidak pernah salah memberi ujian, ujarnya suatu kali dalam forum kecil. Kalau saya dulu tidak diusir dari rumah, mungkin saya tidak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang lebih dalam, lewat doa. Perkataannya menginspirasi banyak orang. Dan di setiap kegiatan yang ia ikuti, Olive selalu membawa nama ibunya dalam doa. Ia ingin kelak ibunya benar-benar mengenal Islam, bukan hanya dari dirinya, tapi dari hidayah yang datang langsung dari Allah. Suatu malam, setelah pulang dari kegiatan, Olive menerima pesan singkat dari ibunya. "Liv, Mama boleh ikut kamu ke kajian besok? Mama cuma ingin dengar. Kok?" Olive menatap layar ponselnya lama sekali, lalu air matanya menetes. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. Keesokan harinya, Olive menjemput ibunya. Mereka datang ke sebuah masjid kecil di dekat kampus. Kajian sore itu membahas tentang kasih sayang seorang ibu dan bagaimana Islam memuliakan peran mereka. Sepanjang kajian, Olive memperhatikan ibunya diam dan termenung. Sesekali matanya berkaca-kaca, terutama saat ustazah berkata, "Ibu adalah doa yang berjalan." Bahkan jika seorang anak jauh, doa ibulah yang sering membuatnya tetap selamat. Air mata ibunya mengalir perlahan. Ia menatap Olive, menggenggam tangannya erat, dan berbisik pelan, "Ternyata Islam indah sekali, ya, Liv." Olive menatap ibunya dengan mata basah. "Iya, indah sekali. Islam mengajarkan cinta, bukan kebencian." Maafkan Olive kalau dulu cara Olive membuat Mama kecewa. Ibunya menggeleng pelan. "Justru Mama yang salah, Liv. Mama menolak kamu karena takut kehilangan. Tapi ternyata, kamu gak pernah benar-benar pergi. Kamu malah mengajarkan Mama arti cinta yang sebenarnya." Pelukan mereka di dalam masjid sore itu menjadi saksi perubahan besar. Hati seorang ibu yang dulu keras kini mulai lembut. Bukan karena dipaksa, tapi karena disentuh oleh doa dan kasih seorang anak. Sejak hari itu, ibunya sering ikut Olive menghadiri kajian. Ia juga mulai belajar mengenal Islam dari sisi yang lebih damai. Ia membaca buku, bertanya dengan rendah hati, bahkan mulai hafal beberapa doa sederhana. Suatu malam, saat Olive berkunjung ke rumah, ibunya memintanya mengajarkan wudhu. Dengan lembut, Olive menuntun tangannya, memperlihatkan bagaimana membasuh wajah dan tangan dengan benar. "Bismillah," ucap ibunya pelan sambil tersenyum.
Rasanya menenangkan sekali. Liv. Olive hampir tak bisa menahan tangis. Itu karena Allah sedang membersihkan bukan cuma tubuh, tapi juga hati. Malam itu mereka salat bersama untuk pertama kalinya. Olive berdiri di depan, memimpin dengan suara lembut. Ibunya berdiri di belakang, mengikuti gerakannya perlahan. Setelah salam terakhir, mereka berdua menangis. Liv, kata ibunya lirih. Mama belum tahu apakah Mama siap jadi muslimah. Tapi Mama ingin mengenal Allah lebih dalam, seperti kamu mengenalnya. Olive menggenggam tangan ibunya erat. Itu sudah langkah yang sangat besar. Hidayah itu datang pelan-pelan. Yang penting, Mama sudah membuka hati. Waktu berlalu. Semakin hari, cahaya keimanan di hati ibunya makin jelas. Ia tak lagi memandang Islam dengan curiga, melainkan dengan kagum. Ia sering berkata kepada Olive, "Sekarang Mama mengerti, kenapa kamu kuat waktu dulu diusir. Karena kamu nggak sendirian. Allah yang menemanimu." Olive tersenyum, matanya berkaca-kaca. Iya, dan sekarang, Allah juga sedang menemani Mama. Sore itu, mereka duduk di taman rumah sambil menatap langit senja yang berwarna keemasan. Angin berhembus lembut. Dan di tengah keheningan itu, ibunya berucap pelan, "Doa kamu akhirnya sampai. Liv, Mama belum sempurna, tapi Mama ingin lebih dekat pada Tuhan yang membuatmu setabah ini." Olive menunduk, meneteskan air mata syukur. Alhamdulillah. Doa anak memang tak seberapa, tapi kalau disertai cinta, Allah yang akan menyempurnakannya. Malam itu, sebelum tidur, Olive kembali bersujud lama di atas sajadahnya. Di sela-sela tangis bahagia, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau maha lembut dalam membolak-balikkan hati. Engkau tidak hanya menjawab doaku, tapi Engkau juga menunjukkan bahwa cinta dan sabar bisa menjadi jalan dakwah yang paling indah. Terima kasih telah menyentuh hati Mamaku dengan cahayamu." Ia bangkit, menatap langit yang dipenuhi bintang, lalu tersenyum. Perjalanannya sebagai mualaf telah membawanya pada luka, air mata, dan kesepian. Tapi kini ia tahu, semua itu hanyalah jalan menuju satu hal, keindahan iman yang mengubah hati. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang tenang, Olive berbisik, "Dulu aku berjuang sendirian di jalan yang sunyi. Sekarang, aku tak lagi sendiri. Karena Allah telah menyalakan cahaya di hati Mamaku, dari doa yang tak pernah berhenti." Pagi itu, suasana rumah ibunya Olive terasa berbeda. Udara sejuk berhembus lembut dari jendela, membawa aroma bunga melati yang ditanam ibunya di halaman belakang. Olive datang lebih awal dari biasanya, membawa sarapan sederhana, nasi uduk dan tempe orek kesukaan ibunya. "Assalamualaikum, sapa Olive dengan suara ceria. Ibunya yang sedang menyapu menoleh dan tersenyum hangat. "Waalaikumsalam, Liv. Datang pagi sekali." Olive meletakkan bungkusan di meja makan. Olive kangen sarapan bareng Mama. Mereka duduk berdua, menikmati sarapan dengan tenang. Tak ada lagi rasa canggung, tak ada jarak di antara mereka. Kini setiap tatapan ibunya penuh kelembutan. Setiap geraknya terasa damai. Setelah makan, ibunya menatap Olive dalam-dalam. "Liv, Mama mau cerita sesuatu." Olive mengangguk. "Apa, Ibunya menarik napas panjang. "Tadi malam, Mama mimpi. Di mimpi itu Mama berada di tempat yang sangat indah. Ada cahaya terang sekali, tapi nggak menyilaukan. Mama melihat kamu berdiri di sana, mengenakan baju putih dan tersenyum. Kamu bilang, 'Ayo, di sini tenang, nggak ada rasa takut.'" Olive terdiam. Ia merasakan bulu kuduknya meremang, tapi juga hangat di dada. Ibunya melanjutkan dengan suara lirih. Mama terbangun sambil menangis. Rasanya aneh. "Liv, ada sesuatu di hati Mama yang seolah berkata, sudah waktunya Mama benar-benar mengenal Allah." Air mata Olive menetes tanpa sadar.
Ia menggenggam tangan ibunya. Mungkin itu panggilan. Ma. Allah sedang mengetuk hati Mama dengan lembut. Ibunya menatap keluar jendela, menatap langit biru. Mama sudah lama merasa tenang setiap kali dengar adzan. Tapi Mama selalu menahan diri. Takut, malu, ragu. Tapi sekarang, Mama nggak mau menunda lagi. Olive menahan napas. Matanya bergetar. Maksud Mama? Dengan senyum yang lembut, ibunya berkata pelan tapi tegas. Mama ingin bersyahadat. Liv, Mama ingin masuk Islam. Suasana hening sesaat. Air mata Olive langsung mengalir deras. Ia menutup mulutnya, tak kuasa berkata apa-apa. Lalu ia memeluk ibunya erat sekali. Alhamdulillah, ya Allah, bisiknya berulang-ulang di antara tangis haru. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan Olive. Ia mengajak ibunya ke lembaga mualaf tempatnya bekerja. Di sana, ustazah yang membimbing Olive dulu menyambut mereka dengan senyum hangat. Subhanallah, ini kabar gembira, kata ustazah itu lembut. Bu, apakah benar ibu ingin mengucapkan syahadat? Ibunya mengangguk mantap. Iya, Bu Ustazah. Saya ingin masuk Islam dengan hati yang tenang. Olive berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Air mata menetes di pipinya tanpa henti. Suara lembut ustazah mulai memandu. Ikuti saya, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibunya mengulanginya dengan suara gemetar, tapi penuh keyakinan. Dan ketika kalimat terakhir terucap, tangis Olive pecah. Ia menunduk sujud syukur di lantai, menangis bahagia. Ruangan itu dipenuhi suasana haru. Beberapa orang yang hadir juga ikut meneteskan air mata. Ustazah itu menepuk bahu ibunya lembut. Selamat, Ibu. Hari ini Allah telah memilih ibu menjadi bagian dari umatnya. Semua dosa masa lalu telah dihapus. Ibu seperti bayi yang baru lahir, bersih dan suci. Ibunya tersenyum, wajahnya bersinar. Saya merasa ringan sekali, Bu. Seperti beban yang selama ini menekan hati saya tiba-tiba hilang. Olive memeluk ibunya erat. Ma, ini keajaiban terbesar dalam hidup Olive. Allah menjawab doa Olive dengan cara yang paling indah. Sejak hari itu, ibunya mulai belajar menjadi muslimah. Olive dengan sabar menuntunnya, dari belajar wudhu, membaca Al-Fatihah, hingga mengenal makna salat. Kadang ibunya salah gerakan, kadang lupa ayat, tapi setiap kesalahan itu dibalas dengan tawa lembut dan pelukan hangat. Kalau Mama lupa, jangan marah ya, Liv, ucap ibunya suatu malam sambil tersipu. Mana mungkin Olive marah. Ma, Allah pun sabar banget sama hambanya, jawab Olive sambil tersenyum. Setiap kali mendengar adzan, ibunya kini bergegas mengambil wudhu. Di ruang tamu kecil, mereka salat berjamaah setiap maghrib. Olive sebagai imam, ibunya di belakang. Setiap kali selesai salat, ibunya selalu menatap Olive dengan mata basah. Liv, Mama menyesal dulu pernah menolak kamu, katanya suatu malam. Ternyata yang Mama tolak waktu itu bukan kamu, tapi hidayah dari Allah sendiri. Olive menatapnya lembut. Semua itu sudah lewat. Ma, justru dari penolakan itulah Allah mempertemukan kita lagi dalam kebaikan. Beberapa bulan berlalu, perubahan besar tampak pada ibunya. Ia tak hanya rajin beribadah, tapi juga mulai aktif membantu kegiatan di lembaga mualaf. Ia suka membagikan makanan untuk duafa dan bercerita kepada para ibu lain tentang perjalanannya menemukan ketenangan. Dulu saya pikir Islam itu menakutkan, katanya dalam salah satu acara. Tapi ternyata, Islamlah yang menyembuhkan hati saya. Orang-orang tertegun mendengarnya. Olive yang berdiri di sisi ruangan menunduk haru. Ia tahu, inilah jawaban dari setiap air matanya di masa lalu. Suatu sore, saat senja berwarna jingga keemasan, Olive dan ibunya duduk di teras rumah. Angin sepai-sepai berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Liv, kata ibunya pelan,
Mama bersyukur Allah memberi Mama anak sepertimu. Kamu nggak menyerah meski Mama dulu menolak. Kamu terus mendoakan, padahal Mama pernah melukai hatimu. Olive tersenyum sambil menggenggam tangan ibunya. Kalau bukan karena Mama, Olive nggak akan jadi sekuat ini. Semua yang Olive lakukan cuma karena Allah. Cinta itu bukan tentang membalas, tapi tentang mendoakan. Ibunya menatap langit senja, lalu berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau memberiku kesempatan kedua." Beberapa minggu kemudian, ibunya memutuskan berhijab. Bukan karena dipaksa, tapi karena dorongan hati. Ketika pertama kali mengenakannya, ia berdiri di depan cermin dengan mata berkaca-kaca. "Liv, Mama nggak pernah merasa seindah ini," katanya sambil tersenyum. Rasanya damai. Olive menatap ibunya dengan penuh cinta. Itulah keindahan iman. Ia nggak datang dengan paksaan, tapi dengan ketenangan. Mereka berdua lalu salat bersama, kali ini dengan rasa syukur yang meluap. Setelah salam terakhir, ibunya memeluk Olive sambil menangis. "Liv, Mama sudah menemukan rumah yang sebenarnya," katanya. Dan rumah itu bukan tempat, tapi hati yang mengenal Allah. Olive menangis dalam pelukan itu. Semua perjuangan, kesedihan, dan penolakan dulu kini terbayar dengan satu kalimat yang paling indah di dunia. Mama telah menemukan Allah. Malam itu, Olive menatap ibunya yang sedang membaca Al-Quran dengan suara pelan. Wajahnya damai, penuh cahaya. Olive tersenyum sambil menatap langit. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Engkau membalikan luka menjadi keajaiban. Engkau mengubah tangis menjadi sujud syukur. Engkau mempertemukan kami kembali bukan sebagai ibu dan anak yang berbeda keyakinan, tapi sebagai dua hati yang Engkau satukan dalam iman." Cahaya bulan menembus jendela, menyinari wajah mereka berdua. Di ruang kecil itu, cinta, iman, dan doa berpadu menjadi satu kisah. Kisah hidayah yang lahir dari ketulusan seorang anak. Dan di bawah sinar malam yang lembut, Olive tahu perjalanannya belum berakhir. Tapi kini, ia tak lagi berjuang sendirian. Ia berjalan bersama sang ibu, di bawah cahaya yang sama, menuju Tuhan yang sama. Hidayah adalah hadiah terbesar, dan doa anak adalah kunci yang membuka jalannya.